Terima kasih Mbak Tia. Kesempatan pertama nanti Pak Dirjen, Pak Akmal pasti akan berbagi dengan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terakhir ini penting, salam sehat. Semoga Bapak Ibu sekalian diberikan kesehatan, kekuatan untuk menjalankan tugas dan masing-masing. Pertama saya terima kasih juga diundang oleh teman-teman ngobrol bareng kita yang ketujuh ini. Saya nggak nyangka ini sudah edisi ketujuh, harusnya saya ikut dari awal. Forum-forum semacam ini memang sangat penting karena tadi disampaikan oleh Mbak Tian itu adalah bahwa kita perlu ada komunitas, bukan hanya policy community ya, kita punya juga harusnya communities of practice atau komunitas untuk bagi praktisi untuk berbagi. Dan saya kira salah satu cara penting sekarang ini dalam era desentralisasi dan otonomi daerah itu adalah horizontal learning. Kita berbagi, belajar bersama secara horizontal karena ini memang sesuatu yang penting sekali di dalam proses inovasi ya. Mungkin satu kota, satu daerah sudah mulai melakukan inovasi, kemudian di situ kita bisa belajar dari kota atau daerah itu. Sebaliknya juga, kalaupun inovasi itu dimulai dari pemerintah pusat, kementerian lembaga, saya kira kemarin juga banyak kementerian lembaga yang sudah mulai melakukan inovasi, reformasi birokrasi, itu juga bisa menjadi semacam ya vertical learning gitulah, atau horizontal learning bagi kita semua. Jadi learning itu satu hal yang menurut saya perlu dibangun karena ASN sekarang ini sudah tidak zamannya lagi teaching tapi learning. Bahkan active learning itu jadi satu perubahan mindset di kalangan birokrasi untuk melakukan active learning. Jadi saya senang sekali bisa berbagi dengan teman-teman di ngobrol bareng ini karena suasananya memang sangat informal dan kita banyak akan belajar dari yang lain terkait dengan reformasi birokrasi. Bapak Ibu sekalian, tema hari ini memang nggak bisa dipisahkan dari kerangka besar visi yang ingin dibangun oleh Bapak Presiden Joko Widodo ya. Dalam 6 tahun terakhir ini Bapak Presiden meletakkan satu visi besar yang kita sebut Indonesia Maju. Kalau Bapak Ibu sekalian pasti sudah mendengar berapa kali, bahkan ini menjadi tagline dalam setiap momentum itu adalah Indonesia Maju. Karena kita sebagai bangsa besar itu harus punya visi besar. Dan salah satu visi besar yang ingin didorong oleh Bapak Presiden Jokowi adalah Indonesia Maju. Ya memang Indonesia Maju itu masing-masing punya imajinasi seperti apa Indonesia Maju yang ingin dibangun. Saya teringat tahun 2015 anak-anak kita itu ada solusi sebenarnya, cuman mereka harus semua terus ganti akun begitu. Gimana ya? Aduh. Mungkin di off dulu lah. Ya. Jadi gimana? Halo. Jadi silakan lanjutkan, silakan. Ya, mungkin ada suara yang distorsi suara. Iya, ada jadi suara. Imajinasi mengenai Indonesia Maju ini harus mulai diletakkan secara bersama ya, semacam konsensus besar kita ya. Maupun Presiden juga secara sederhana pernah menyampaikan Indonesia Maju itu ukurannya sederhana. Kita bisa keluar dari middle income country. Karena selama ini kan kita masih dalam middle income trap ya gitu ya, jebakan negara yang berpenghasilan menengah. Harusnya kita bisa lepas dan masuk ke negara-negara yang berpenghasilan tinggi ya, dan tentu ini satu ukuran-ukuran yang bisa dilihat secara kuantitatif. Tapi quality of life dari masyarakat tentu jadi satu hal yang sangat penting di dalam Indonesia Maju. Nah, untuk mencapai visi besar itulah Bapak Presiden melihat kita tidak bisa berhenti pada
satu instrumen pencapaian, yaitu kita tahu bahwa di tahun-tahun awal Bapak Presiden Jokowi menekankan pada percepatan pembangunan infrastruktur. Itu saya kira satu hal yang harus dilakukan karena kita memang mengalami ketertinggalan dan juga gap dalam pembangunan infrastruktur. Dan itu harus kita jalankan. Yang kedua tentu pembangunan sumber daya manusia. Ini juga diletakkan secara lebih kuat gitu, terutama di periode kedua pemerintahan Pak Jokowi. Pembangunan SDM ini tidak hanya dilihat dari pendidikan, tetapi juga kesehatan. Jadi isu kesehatan, isu pendidikan itu adalah dua isu sentral, dan bahkan kita mengatakan bahwa SDM itu harus dilihat dari ketika dia di dalam kandungan gitu ya, sehingga kita bisa menekan angka stunting sampai kita menjadi tenaga kerja yang produktif. Itu cakupannya sangat luas. Yang ketiga tentu penciptaan lapangan kerja. Itu penting sekali juga kita harus dorong. Sumber daya yang berkualitas harus memiliki kesempatan yang sebesar-besarnya untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, yang lebih produktif. Dan itu harus dibuka ruangnya melalui ekosistem yang lebih baik. Nah yang ketiga, tentu teman-teman juga pernah mendengar reformasi atau konsolidasi anggaran. Pak Presiden juga menekankan apa yang disebut dengan money follow program. Jadi supaya jangan sampai uang yang sangat terbatas misalnya itu harus diecer-ecer, dibagi rata, yang kemudian akhirnya tidak fokus dan tidak impactful, tidak memberikan dampak yang besar pada apa yang ingin kita capai. Sehingga didorong APBN itu lebih consolidated, lebih fokus begitu, dan outcome-nya jelas. Jadi reformasi untuk Indonesia maju itu harus dimulai juga dari reformasi anggaran. Jadi teman-teman di daerah mungkin salah satu yang harus didorong adalah reformasi anggaran juga, supaya betul-betul lebih fokus dan lebih mempunyai dampak yang lebih baik, sehingga kualitas belanjanya juga lebih baik. Nah yang terakhir, yang kelima, reformasi birokrasi. Nah reformasi birokrasi ini pun tidak lepas dari kita sebut sebagai reformasi struktural ya, terkait dengan regulasi, kemudian juga terkait dengan prosedur dan tata cara, tata kelola yang ada di dalam birokrasi, termasuk juga kita bicara sekarang ini tentang penyederhanaan birokrasi. Nah, ini harus dilihat dalam kerangka besar itu. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian memahami mengapa harus terjadi reformasi birokrasi, karena konteks besar itu. Dan 5 hal itu harus dijalankan secara bersama sehingga kita tercapai tujuan. Karena ini memang saling berhubungan. Infrastruktur yang baik itu akan tidak berguna kalau SDM-nya masih tidak berkualitas. SDM berkualitas itu tidak akan bisa muncul kalau kita tidak ada semacam upaya serius untuk konsolidasi anggaran dan juga reformasi birokrasi. Pelayanan publiknya harus berubah. Nah, saya kira itu sangat urgent sekali karena itu akan membuka ruang bagi penciptaan tenaga kerja yang lebih banyak ya. Jadi ruang atau ekosistem itu akan kita bangun. Bapak Ibu sekalian, mengenai tema kita, saya kira sudah banyak beredar video dari Bapak Menseknek ya, Pak Pratikno, yang disampaikan saya kira salah satu program yang diinisiasi LAN ya. Dan video itu menurut saya juga menggambarkan apa yang menjadi visi Bapak Presiden Jokowi mengenai reformasi birokrasi, terutama soal konversi jabatan eselon 3 dan 4 ke fungsional secara besar-besaran. Ini merupakan satu hal yang sungguh penting yang harus kita kawal bersama, karena menurut saya ini adalah kata kunci dari semua ini adalah konsolidasi. Konsolidasi sumber daya negara, konsolidasi anggaran, dan konsolidasi sumber daya manusia. Sehingga kita harus mengevaluasi sebenarnya apa yang kita miliki saat ini yang seringkali terbagi dalam unit-unit struktural yang kecil, kemudian mengalami kompartemenisasi, silonya terjadi sehingga terkotak-kotak begitu.
Dan ini membutuhkan satu langkah yang struktural, yang fundamental, itu reformasi, terutama di eselon 3 dan 4. Dan kita berhadapan dengan dunia yang juga berkembang sangat cepat, penuh dengan perubahan begitu, sehingga diperlukan satu cara kerja yang baru, sehingga kita harusnya lebih fleksibel dan juga lebih adaptif terhadap perubahan-perubahan, sehingga bisa menghadirkan satu perubahan yang cepat gitu. Nah, beberapa hal yang memang perlu ditekankan, bahwa ini nggak sekedar hanya mengkonversi dari struktural ke fungsional, tetapi yang paling penting sebenarnya yang kita perlu siapkan adalah ekosistem barunya. Jadi kalau merubah, mengkonversi itu satu kebijakan yang bisa kita lakukan, tetapi ekosistemnya yang harus dibangun. Nah, ekosistem apa yang diperlukan di dalam perubahan konversi ini? Saya mencatat beberapa hal yang penting yang saya kira sudah banyak disampaikan oleh Prof. Pratikno, bahwa cara kerja kita juga harus berubah. Walaupun nanti lebih akan banyak geser ke fungsional, cara kerjanya juga harus berubah. Yang fungsional ini harus tidak menjadi silo baru gitu. Jangan menjadi kompartemen baru yang kemudian juga terkotak-kotak. Ya sami mawon gitu, sama saja. Karena esensi dari fungsional ini akhirnya harus betul-betul membuat cara kita kerja itu lebih kolaboratif, lebih cair. Jadi lintas sektor, kemudian lintas keahlian gitu, sehingga dia bisa bekerja dalam satu cara yang lebih fleksibel. Nah, ini yang perlu dipikirkan, tidak semata-mata konversinya, tetapi bagaimana membangun ekosistem cara kerja baru itu. Yang kedua juga kita perlu merumuskan key performance indicator-nya yang berubah secara individual. Bukan saja level individual, saya kira harus dirumuskan satu key performance indicator yang sifatnya lebih kolegial, lebih berkelompok. Jadi ukurannya adalah apakah di dalam satu kerja itu sudah ada kolaborasi, ada teamwork yang bagus atau tidak. Itu yang harus kita ukur atau kita jadikan indikator. Tidak semata-mata individual, tetapi juga kolegialnya. Nah, yang berikutnya juga ini juga akan membuat, yang ketiga menurut saya adalah memerlukan space yang baru atau ruang yang baru, format yang baru dalam pengaturan kerangka space kantor dan lain-lain. Karena memang kita tahu bahwa dengan model yang lebih berbasis kolaboratif itu dibutuhkan yang lebih tidak silo, tidak terkotak-kotak. Kalau kita lihat kantor sekarang kan sudah jelas ya, ada satu ruang-ruangan yang terpisah-pisah satu sama lain. Bahkan tembok akhirnya menggambarkan tembok juga silo itu. Akses satu sama lain tertutup ruangannya. Tapi kalau kita membangun satu model yang lebih kolegial, lebih kolaboratif, harus ada semacam ruang yang bersama yang lebih memungkinkan ada satu kerjasama dan juga share informasi yang lebih cepat. Ini juga menjadi ciri dari cara kerja baru di dunia digital. Kalau teman-teman lihat misalnya di perusahaan-perusahaan IT kelas dunia dan juga itu cara kerja mereka sudah berubah sama sekali. Dan juga space kantor mereka juga berubah. Tidak lagi dalam bentuk kotak-kotak silo itu, tetapi dalam bentuk yang lebih membuka ruang interaksi yang lebih dinamis. Nah, ini yang perlu ekosistem yang perlu dirumuskan. Dan yang penting juga adalah kita jangan dalam cara kerja yang baru ini, menurut saya juga menghabiskan waktu lebih pada menyelesaikan hal-hal yang sifat laporan administratif ya, yang harus kita dorong sekarang ini. Yang keempat menurut saya digitalisasi, karena ini momentumnya ada. Dalam 1 tahun terakhir di era pandemi ini, beberapa pekerjaan yang dulunya kita lakukan secara analog dengan offline sekarang sudah kita gunakan secara online. Itu menunjukkan satu percepatan, sebenarnya akselerasi dari digitalisasi yang
kita harapkan sebenarnya akan dilakukan ke depan. Tetapi dengan pandemi ini lebih dipercepat. Bahkan Bapak Presiden sering mengatakan, saya pernah datang, beliau menceritakan ini kepada para menteri ketika beliau datang ke Sulawesi Selatan begitu kemarin waktu vaksinasi. Ternyata ada beberapa hal yang menarik bahwa dalam era pandemi ini kita bisa tahu sebenarnya kebutuhan birokrasi kita berapa sih gitu. Karena ternyata bisa dikelola satu proses pelayanan publik dengan 1/4 dari yang ada sekarang ini. Ya, itu ada sesuatu yang menarik ya. Saya nggak tahu teman-teman atau Pak Dirjen sendiri pasti punya pengalaman. Ternyata dalam satu unit hal-hal yang sebenarnya bisa dilakukan, yang selama ini dilakukan dengan jumlah birokrat tertentu ya, jumlah tertentu dari ASN itu ternyata di era pandemi ini bisa dilakukan bahkan bukan dengan setengah dari yang ada, tetapi 1/4 yang ada sudah cukup untuk melakukan pekerjaan. Nah ini tentu perlu kita pikirkan. Digitalisasi itu di satu sisi pasti akan memunculkan satu inovasi kita untuk melakukan pelayanan dan pekerjaan secara digital, tetapi di sisi lain tentu dipikirkan ada beberapa hal yang diperkuat. Misalnya Bapak Presiden sering mengatakan pada kami ini dalam 5 tahun terakhir ini satu. Ini sebagian besar waktu kita habis untuk bikin hal-hal sifatnya administratif. Kita kekurangan tenaga-tenaga yang di lapangan. Gitu. Jadi hal ini tidak hanya pada soal ASN di administrasi di dalam pemerintahan, tetapi juga di dalam pendidikan juga terjadi. Guru-guru itu habis waktunya untuk bikin SPJ atau LP laporan begitu, yang harus dia kerjakan dengan berapa kopi, berapa salinan yang kemudian menghabiskan waktunya di situ dibandingkan dia harus mengajar. Hal yang sama terjadi misalnya untuk birokrasi pemerintah. Jangan bagaimana tantangan kita yang mungkin termasuk kita di daerah dan juga di pusat adalah mengurangi hal-hal yang sifatnya administratif yang bisa dilakukan secara digitalized gitu, tetapi memperbanyak dan memperkuat hal-hal yang sifatnya eksekusi lapangan itu. Karena apa yang diingatkan Bapak Presiden selalu, jangan sending tapi harus deliver gitu. Ya, karena kita seringkali melahirkan banyak kebijakan, kaya kebijakan tapi miskin implementasi. Kaya kebijakan, kaya peraturan, miskin dari proses eksekusi. Nah, itu yang kemudian mengharuskan kita untuk memikirkan gimana eksekusi itu bisa dijalankan. Ini perlu troubleshooting. Ada perlu troubleshooters gitu, orang-orang yang berhasil menyelesaikan masalah-masalah itu. Termasuk juga bagaimana mendorong mungkin munculnya tenaga-tenaga yang lebih banyak menguasai lapangan. Misalnya harusnya banyak pengawas jalan, harusnya lebih banyak pengawas untuk lingkungan, pertanian, penyuluh itu lebih banyak dibandingkan administrasi. Jadi ini salah satu yang menjadi kegelisahan Bapak Presiden yang tentu harus kita respon dalam sebuah kerangka kebijakan reformasi birokrasi. Nah, yang terakhir, ada 2 hal yang terakhir ya. Tentu secara individual teman-teman dengan perubahan ini juga harus mulai berubah karakter dari yang tadi, yang teaching ke sesuatu yang sifatnya learning. Kemudian juga bagaimana membuat birokrasi ini betul-betul cara kerja berubah, tetapi di sisi lain diklatnya juga harus berubah. Jadi pendidikan dan latihan ini salah satu hal yang penting terjadi perubahan, karena tadi perubahan cara kerja harus mencari satu cara supaya soal pendidikan dan latihan ini juga berubah. Kalau dididik dengan latih dengan cara analog misalnya nggak sulit di dalam dunia yang digital. Jadi diklatnya harus juga mengalami reform sehingga betul-betul menghasilkan orang-orang yang bisa menjadi promotor perubahan di tingkat level lingkungan birokrasi itu. Jadi saya kira itu Mbak Tian beberapa hal yang ingin saya sampaikan, bahwa pertama saya menyampaikan bahwa kita nggak bisa lepas dalam melihat reformasi birokrasi dengan kerangka yang lebih besar. Jadi harus teman-teman pahami mengapa reformasi birokrasi itu perlu dilakukan.
Karena itu terkait dengan beberapa tujuan-tujuan besar yang kita ingin capai. Dan itu tidak berdiri sendiri, reformasi birokrasi. Itu terkait dengan beberapa hal yang lain. Dan berdampak pada yang lain. Misalnya kalau sekarang kita punya undang-undang cipta kerja, undang-undang omnibus law, itu sesungguhnya sangat terbantu oleh infrastruktur, sangat terbantu oleh kualitas sumber daya manusia kita, akan sangat terbantu oleh reformasi birokrasi. Nah, kalau itu bisa kita lakukan, maka lompatan itu akan jauh lebih tinggi, lebih maju. Nah, yang kedua, saya ingin sampaikan bahwa konversi ke jabatan fungsional itu memerlukan ekosistem. Nah, ekosistem itu yang saya sebutkan, itu dari level individual sampai ke level bagaimana cara kerja kita, ruang kerja kita, dan juga terkait dengan diklat yang diberikan. Sekira itu Mbak Tian, sedikit hal yang ingin saya sampaikan, saya bagi dengan teman-teman. Tentu lebih detail kita akan dapatkan dari Pak Dirjen Oda dan juga Pak Sekjen Kemenaker. Karena beliau-beliau ini level praktis, tentu banyak sekali lesson learn dari perubahan yang sedang dilakukan. Terima kasih Mbak Tian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.